Saudara pemirsa, Anda belum bisa bacaan sholat? Nah, kalau jawabannya belum, kalau sudah punya anak, usia sudah senior, pasti sibuk ngurusin isi perut, males untuk menghafal bacaan sholat. Pabaliut ejeng beas. Ini ada trik agar bisa cepat hafal bacaan di dalam sholat. Maka ketahuilah saudara, bahwa yang pertama dihisab, ditanya di alam mahsyar, nanti di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya pasti ikut baik. Saudara, ketahuilah bahwa di dalam bacaan sholat itu ada rukun kauli. Rukun itu artinya hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kauli artinya ucapan. Jadi rukun kauli itu artinya adalah bacaan yang tidak boleh ditinggalkan atau dilewati. Rukun kauli atau rukun bacaan di dalam sholat ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga adalah bacaan At-Tahiyat, At-Tahiyat akhir. Yang keempat adalah bacaan sholawat di tahiyat akhir. Yang kelima adalah bacaan salam pertama atau salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam rukun kauli ada rukun bacaan yang lumayan panjang. Kalau dilihat tulisannya pasti panjang, tapi kalau sudah dibaca akan terasa pendek, yaitu bacaan surat Al-Fatihah dan bacaan tahiyat akhir. Nah saudara, khusus untuk bacaan tahiyat akhir, hafalan ini akan terpotong dengan bacaan syahadat dan bacaan sholawat. Ini kalau dibaca akan terasa pendek dan pasti cepat hafal, karena pasti rata-rata kalau untuk bacaan syahadat dan bacaan sholawat ini pasti sudah pada hafal. Jadi saat menghafalnya akan cepat cangkem, ya kan? Pasti sholawat dan syahadat mah sudah pada bisa. Kalau bacaan tahiyat ini paling membacanya dari sini, dari at-tahiyat sampai wa ala ibadillahis sholihin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sampai situ. Ya, sampai sholihin. Nanti terpotong dengan syahadat dan sholawat. Jadi kalau ini dihafal pasti cepat cangkem ya. Nah ini cara bacanya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Pertama yang harus Anda hafalkan adalah surat Al-Fatihah dari bismillah hingga waladhdallin. Jadi menghafalnya pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah begitu cara menghafalnya, pelan-pelan saja. Apakah emang penting membaca Fatihah? Ya penting, apalagi untuk yang bermadhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita sholat berjamaah, kalau imamnya membacanya zahar, kita harus membaca Fatihah. Kalau imamnya silen, imamnya sir membacanya, kita tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan orang-orang dulu? Kan belum bisa membaca bismillah pun kalau zaman dulu mah wah sudah luar biasa.
Kalau zaman dulu mas saudara, bodoh ma'dzur, bodoh yang dimaklum. Kalau sekarang mas saudara, wah sudah canggih, teknologi ini sudah canggih. Tidak ada alasan untuk tidak menghafal bacaan sholat. Tidak ada alasan untuk males-malesan membaca surat Al-Fatihah. Untuk Anda yang tidak bisa baca Arab atau baca Latin atau tidak membaca, tidak bisa membaca, begini caranya. Gunakan handphone, HP ya. Pastilah zaman sekarang mah kalau masalah HP pasti sudah pada punya. Kalau Anda tidak punya, pinjem, pasti anak Anda punya, putra-putri Anda pasti punya HP. Caranya adalah gunakan HP dan beli headphone ya. Handphone dan headphone. Kalau handphone itu HP, kalau headphone itu yang dilingkarkan ke kepala ya. Untuk apa maksudnya? Ya saudara, kalau kita mendengarkan lantunan Al-Fatihah lewat headphone, maka ini akan masuk ke telinga kita. Hitung-hitung terapi saja, ya, karena Al-Quran itu kan syifa, apalagi surat Al-Fatihah. Kita hitung-hitung terapi saja, tapi niatkan kita mendengarkan surat Al-Fatihah itu karena kita ingin bisa membaca surat Al-Fatihah untuk di sholat, untuk bacaan sholat. Yaitu ya niatnya jangan salah. Paksakan ya beli headphone. Kalau kita niatnya belajar membaca Al-Fatihah, maka kita akan mendapat 2 pahala. Dikasih pahala belajar, kedua dikasih pahala membaca Al-Quran. Untuk Anda yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah, untuk headphone Anda jangan salah pilih jenis. Ada headphone, ada headset, ada earphone. Yang saya maksud adalah headphone biar nyaman ke telinga dan ke kepala di saat mendengarkan lantunan surat Al-Fatihah. Jadi selagi Anda mendengarkan lantunan surat Al-Fatihah, Anda ikuti di hati Anda. Download dulu surat Al-Fatihahnya, yang bacaannya yang pelan, milihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Oleh lisan Anda diikuti dan dengan hati Anda. Dan untuk masalah tajwidnya belakangan, yang penting Anda cangkem aja dulu. Ini headphone yang ada checklistnya yang seperti ini. Ya, belinya yang seperti ini biar nyaman ke telinga. Kita mendengarkannya nyaman, adem ya. Bisa jadi obat. Kalau untuk yang lainnya ini akan sakit ke kepala apalagi lama. Dan untuk earphone ini yang kecil ya, yang masuk ke telinga. Kalau pakai yang jenis ini maka akan sakit ya, lama-lama ke telinga itu pegel. Yang bagus adalah headphone. Headphone ini ada 2 jenis, ada yang memakai kabel, ada juga yang memakai Bluetooth. Silahkan Anda beli saja. Kalau HP Anda pasti sudah punya, tinggal beli headphone ya, beli saja, murah lah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.